sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayudhum. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. ندعوك اللهم علما نافعا من يومنا إلى الحساب يقول آمين 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 ويا فتاح آمين 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 ويا عليم. Alhamdulillahilladzi an'ama ala ibadihi al-mu'minina bil irfan wa akramahum min mazidi fadlihi bi ru'yatihi fil jinan. Wassalatu wassalamu ala man arsalallahu rahmatan lil anam wa ala alihi al-kiram wa ashabihi masabihid dhulam. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap para ustaz, para hujjaj, sesepuh dan pengurus Majelis Taklim Al-Huda, hadirin bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita melanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kitab Nurul Dhalam Syarah Aqidatul Awam yang membahas tentang akidah. Di antara akidah keyakinan yang wajib kita anut adalah dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disusuinya Rasulullah. Proses dilahirkannya Rasulullah kemudian disusuinya Rasulullah oleh beberapa orang perempuan ini termasuk bagian dari akidah yang perlu kita yakini. Sudah dalam pembahasan kita yang lalu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini lahir kemudian 3 hari. Satu kaul ada yang mengatakan 7 sampai 9 hari disusui oleh ibunya langsung. Ibunya masih ingat siapa namanya Bang Anggi? Ibunya Nabi namanya Siti Aminah. Aminah Az-Zuhriyah dari Bani Zahrah. Dari Zahrah atau Zuhrah ini adalah buyutnya ibu, yaitu Siti Aminah. Nah kemudian 3 hari setelah disusui ibunya, disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah. Sebelum Halimatus Sa'diyah datang, Halimah dari Bani Sa'ad datang karena undangan untuk menyusui Rasulullah. Nah disusui dulu oleh Suwaibah al-Aslamiyah, budaknya Abu Lahab, yang dibebaskan oleh Abu Lahab saking girangnya punya ponakan baru, punya ponakan dari Abdullah, anaknya Abdullah ini lahir, maka Abu Lahab girang, kemudian dibebaskan budaknya namanya Suwaibah al-Aslamiyah. Ini juga jadi ibu susunya Nabi. Nah kemudian setelah itu baru disusui oleh Halimatus Sa'diyah.
sampai usia 6, sampai usia 4 tahun, kemudian dikembalikan lagi sampai usia 6 tahun. Tidak disusui, maksudnya ini diurusi oleh Halimatus Sa'diyah. Jadi ibu susuan, pembahasan-pembahasan yang telah lalu ini termasuk pembahasan dalam akidah. Yang berikut ini yang akan kita baca adalah tentang tempat kelahirannya Rasulullah dan wafatnya Rasulullah. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Mauliduhu bi Makkatal Aminah, wafatuhu bi Thaibatal Madinah. Mauliduhu, tempat kelahirannya Nabi Muhammad, di Makkah, itu di kota Makkah, Al-Aminati, yang memberikan rasa aman. Wafatuhu, dan wafatnya Nabi Muhammad di Thaibata, di sebuah kota namanya Thaibah Al-Madinah, yaitu Madinah. Ay yajibu ala kulli mukallafin, wajib atas setiap muslim yang mukallaf, setiap orang yang mukallaf, ay ya'taqida, meyakini anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wulida bi Makkah, beliau dilahirkan di Makkah, wa ursila fiha, dan diutus atau diangkat menjadi utusan di kota Makkah, wa tuwfiya bil Madinati, dan diwafatkan di Madinah, wa dufina fiha, dan dikuburkan di Madinah. Bagian dari akidah kita harus meyakini bahwa Nabi Muhammad itu lahir, tempat kelahirannya namanya Makkah, kota Makkah. Jadi bukan di Cianjur, bukan juga di mana, pokoknya di Makkah. Makkah ini kota tua yang dalam Al-Quran disebutkannya Bakkah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Sebutannya Al-Quran Bakkah, sebutannya Bakkah. Kota Makkah inilah tempat kota kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan Al-Aminah. Al-Aminah di sini adalah satu sifat untuk kota Makkah. Kalau ada wazan fa'il, ini bisa punya makna fa'il, bisa punya makna maf'ul, bisa punya makna memberikan rasa aman, bisa punya makna diberikan keamanan. Artinya memang Mekah saat itu adalah kota yang memang oleh Allah diamankan atau diberikan keamanan. Karena tidak ada dari sekitar Mekah itu, tidak ada yang merampok atau menjajah kota Mekah. Beda dengan kawasan-kawasan lain. Kawasan-kawasan lain ini diperebutkan, kawasan-kawasan lain ini dijadikan biasanya kalau nggak Persia, Romawi. Dulu ada negara adik kuasa. Zaman-zaman saya kecil dulu, Uni Soviet sama Amerika dulu ya. Nah dulu adik kuasanya Romawi, Rum sama Persia. Nah biasanya dirampok atau ditundukkan itu daerah-daerah untuk jadi koalisinya. Nah tapi Mekah nggak ada yang mengakuisisi, nggak ada yang mengambil untuk dijadikan koalisi atau anak buahnya Persia atau Rum. Diamankan, Aminah artinya diamankan. Harus kita yakini bagian dari akidah kita bahwa Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah dan juga menerima risalah atau diangkat menjadi Rasul di kota Mekah juga. Lahir di Mekah, menerima risalah di Mekah juga pada usia 40 tahun. Dan Nabi Muhammad diwafatkan di Madinah. Nabi Muhammad wafat dan juga dikuburkan di Madinah. Makamnya atau ya makbarah Rasulullah yaitu ada di Masjid Madinah ini. Kalau kita masuk ke Masjid Nabawi itu ada satu ruang yang disebut dengan Raudhah. Raudhah itu adalah ruang antara mimbar dan kamarnya Rasulullah. Mana kamarnya Rasulullah? Yang sekarang jadi makbarah atau kuburan Rasulullah, itu kamar Rasulullah. Karena saudara, para nabi itu tidak ada yang dikuburkan kecuali di tempat wafatnya. Jadi nggak ada yang digotong-gotong, nggak ada. Wafatnya di kamar situ, dikuburkan di kamar situ. Nabi Musa, satu pendapat Paul mengatakan wafatnya itu di Tih. Tih itu sebuah padang luas, ya dikuburkan di situ aja, di situ juga. Jadi nggak dipindahkan kemana-mana. Jadi di tempat para nabi wafat, disitulah makamnya, tidak dipindahkan. Oleh karenanya dalam pembahasan
tajhizul jenazah atau ngurus-ngurus jenazah, yang wajib cuma 4: memandikan, terus mengkafankan, mensolatkan, menguburkan. Gotong wajib nggak? Nggak wajib, sebab boleh jadi nggak digotong, di situ aja dikuburin. Di daerah Cengkir banyak tuh, sebelahnya langsung kuburan rumah. Jadi nggak usah digotong-gotong ke TPU, nggak, tapi di tempat yang wafat di situ. Tidak merupakan syarat, digotong itu tidak merupakan syarat. Nah, Nabi Muhammad ini diwafatkan di Madinah dan juga dikuburkan di Madinah. Persisnya itu yang kita kenal dengan makam Rasulullah atau makbarah Rasulullah itu ada di Masjid Nabawi. Qauluhu al-aminah, ini pemahaman atau pembahasan tentang pengertian al-aminah. Al-aminah sifatun li Makkah, sifat bil aminah. Ini aminah ini lafaz atau kata-kata aminah ini adalah kata sifat untuk kota Makkah. Mekah ini disebut dengan sifat aminah li amnin nasi fiha, karena amannya manusia di dalam kota Makkah, jahiliyatan wa islaman, baik pada masa jahiliyah maupun pada masa Islam. Dan Allah Ta'ala, karena sungguhnya Allah Ta'ala ja'alaha haraman, menjadikan kota Makkah ini terhormat. La yusfaku fiha damu insanin, tidak boleh ditumpahkan di kota Makkah darah manusia manapun. Wala yudlamu fihi ahadun, dan tidak boleh dianiaya dalam kota Mekah, seorang pun tidak boleh dianiaya. Wala yusadu sayduhu, dan tidak boleh diburu hewan buruannya. Wala yuqta'u hashishuhu rutabu, dan tidak boleh dipotong rumputnya yang masih hijau. Illa lidawain, kecuali untuk obat. Mauliduhu bi Makkatal Aminah, tempat kelahiran Nabi di kota Makkah yang punya sifat aminah, artinya punya sifat aman. Kota Makkah ini punya sifat aman. Oleh Syekh Nawawi Banten dijelaskan kenapa kota Makkah disebut sebagai kota yang aman. Karena orang kalau udah masuk Makkah itu pasti aman, baik dulu di zaman jahiliyah maupun zaman setelah ada Islam. Setelah ada Islam jelas-jelas, kalau sudah ada Islam ini ketika sudah masuk tanah haram Makkah, maka di situ sudah harus dijaga. Apalagi udah ihram, artinya udah niat umroh atau niat haji. Nawaitul umrah, nawaitul umrata wa ahramtu biha, atau nawaitul hajja wa ahramtu bihi, aku niat haji dan aku berihram sebab haji ini. Kalau udah begitu udah banyak sekali hal-hal yang memang harus dijaga karena kehormatan kota Makkah sendiri dan juga karena kehormatan ihram itu sendiri. Orang sudah masuk kota Makkah aman. Kota Makkah adalah kota yang aman untuk orang pada masa jahiliyah dulu maupun pada masa Islam. Pada masa jahiliyah dulu hadirin pernah ada satu kejadian. Jadi orang kalau sudah masuk kota Makkah, apalagi di bulan haram, bulan-bulan yang 4 itu pasti udah aman. Andai ketemu musuh bebuyutan, ada musuh bebuyutan si Zaid sama si Ammar. Nih si Ammar pernah bunuh bapaknya Zaid. Tapi kalau udah masuk kota Mekah, begitu ngelihat udah nggak boleh di situ. Berantem di situ nggak boleh. Itu saking amannya kota Makkah, saking kota Makkah ini Allah jadikan sebagai tempat yang mulia, yang terhormat, nggak boleh ada pertumpahan darah di sana di kota Makkah. Oleh karenanya nggak boleh ada pertumpahan darah, demikian juga nggak boleh ada seorang menzolimi orang lain. Rumput-rumput yang masih hijau nggak boleh ditebang, kalau yang kering sih nggak apa-apa, tapi yang masih hijau nggak boleh. Kemudian juga hewan-hewannya juga nggak boleh diburu. Ini kota mulia, kota Makkah. Dikatakan kota yang aman karena memang orang yang masuk sana itu aman. Ada orang dia pernah musuhan, tapi kemudian ketemu pas lagi musim haji, maka di situ bisa jadi bayar atau bisa jadi di situ ditahan semuanya. Nggak boleh, karena kota Makkah adalah kota yang aman. Kota yang tidak boleh ada pertumpahan darah. Nabi Muhammad dilahirkan di kota Makkah yang aman, atau bisa juga tadi diamankan, artinya Allah jadikan ini negeri yang aman, yang tidak dirampas oleh siapapun, tidak dirampas oleh adik kuasa,
pada waktu itu Rum dan Persia. Qauluhu al-Madinah badalun min Thaibata. Kata-kata al-Madinah ini jadi badal dari Thaibah, badal kullin min kul, badal kul min kul. Lianna Thaibata ismun min asma'i Madinatir Rasul, karena Thaibah itu salah satu nama dari nama-nama kotanya Rasul atau Madinahnya Rasul. Walaha asma'un katsiratun nahu tsamanina isman. Dan bagi kota Madinah ada nama banyak, sekitar 80 nama. Mazkuratan fi khulasatil wafa, ini disebutkan dalam kitab Khulasatul Wafa. Kota Madinah memang punya banyak nama, saudara. Yang kita tinggal ini kota-kota apa namanya ini? Apa? Jakarta. Dulu namanya Sunda Kelapa. Gitu ya Pak Haji ya? Sunda Kelapa. Begitu Sunan Gunung Jati dengan Sultan Trenggono berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa, diganti jadi Jayakarta. Jayakarta itu tahun 1526 jadi Jayakarta. Nah kemudian diubah lagi sama Belanda jadi Batavia. Kemudian diubah lagi jadi Jakarta. Punya banyak nama kota ini. Demikian juga Madinatul Rasul, Madinah, kota yang dibangun oleh Rasulullah, ini juga punya banyak nama. Antara lain Thaibah. Dalam bait ini, wafatuhu bi Thaibatal Madinah, wafatnya Nabi Muhammad ini di Thaibah, di kota Thaibah, yaitu kota Madinah. Namanya Thaibah. Kemudian Madinatul Rasul atau Al-Madinah. Kalau kata Madinah itu sendiri, saudara, kata Madinah kalau nggak ada alif lamnya maka artinya kota. Madinah artinya kota, nggak pakai alif lam. Kalau kita sebutkan Madinah itu Jakarta berarti kota Jakarta, Madinah itu Surabaya berarti kota Surabaya. Tapi kalau udah ada Al-Madinah itu berarti kotanya Nabi, yaitu yang ada di sana, yang ada di Saudi Arabia sekarang. Al-Madinah itu berarti yang dimaksud adalah kota Nabi. Ini yang menamakan Nabi Muhammad. Ada selain Thaibah, selain Al-Madinah, namanya Yathrib. Sebutkan juga namanya Yathrib. Ada sekitar 80 nama lain dari kota Madinatul Rasul atau kota Madinahnya Rasulullah ini. Thaibah, Yathrib, Al-Madinah. Ada banyak nama. Qauluhu bi Makkah wa bi Thaibata huma mamnu'ani min as-sarfi li ta'nits wal alamiyah fal ba'u fihima bi ma'na fi. Ini pembahasan nahwu kata Makkah dan Thaibah ini tercegah dari tanwin, maksudnya ghair munsharif karena taknis dan alamiah, karena muannas dan juga jadi nama kota. Ba di sini punya mana fi. Ba ini bisa punya mana fi. Fi itu kan artinya di Jakarta, bisa di Jakarta, artinya fi Jakarta. Bi Makkah maksudnya fi Makkah. Bi Thaibah fi Thaibah. Ada ba yang punya makna fi, punya makna zaraf. Dua kota ini adalah dua kota di mana Islam ini mulai dan kemudian berkembang. Mulainya di Mekah, kemudian berkembangnya di Madinah. Dari Madinah kemudian menyebar ke seantero dunia, menyebar sampai ke kita di sini. Kota Makkah dan kota lafaz Makkah dan lafaz Thaibah ini ghair munsharif. Ghair munsharif artinya nggak ada tanwin. Kalau dalam bahasa Arab itu, saudara, ada nama orang perempuan. Kalau nama orang perempuan dan Arab gitu ya, nama orang perempuan memang bahasa Arab, itu pasti dia nggak ada tanwinnya. Contohnya ini, bukan hanya nama orang, maaf, semua nama orang, nama kota, itu kalau dia ada taknya, ada tak seperti tak marbutoh di sini, atau nggak ada taknya tapi memang buat nama, maka dia jadinya tanpa tanwin. Contohnya Makkah nggak boleh kita sebut Makkatun, nggak boleh. Makkatan, Makkatin nggak boleh. Thaibah juga gitu, nggak ada Thaibatan, Thaibatin, Thaibatun. Tapi Thaibatu atau Thaibata atau Thaibata gitu aja, nggak boleh kalau ada tanwinnya. Ini nama, contoh nama kota yang jadi ghair munsharif. Nama orang juga begitu. Nama orang yang perempuan apa aja? Yang kita sering dengar, Bang.
Halimah misalnya. Halimah, halimatu, halimata, nggak boleh halimatun. Jadi nggak boleh ada tanwinnya. Apa lagi bang? Itu mah tulen, laki-laki tulen itu. Fatimah, iya Sa'diyah atau Fatimah itu Fatimatu, Fatimata. Nggak boleh Fatimatun, nggak boleh Fatimatan, nggak boleh. Harus tidak ada tanwinnya. Nama perempuan ini ghair munsharif atau tidak menerima tanwin, jadi harus tanpa tanwin belakangnya. Jadi kesimpulannya saudara, kita wajib meyakini bahwa Nabi Muhammad lahir di kota Makkah yang aman, wafat serta dimakamkan di kota Madinah yang nama lainnya adalah Thaibah. Ini bagian dari akidah kita, bagian dari apa yang harus kita yakini dan juga kita ajarkan kepada anak-anak kita. Oleh karenanya sebelum kemana-mana nih, kalau kita pengen healing, tahu healing bang? Pengen jalan-jalan, sebelum kita kemana-mana ke luar negeri, kedua kota aja itu dulu, Mekah sama Madinah. Jangan duluin ke Jepang, Singapura, Korea lagi, duluin kedua itu dulu, ke Mekah, Madinah dulu. Prancis, perapatan Ciamis. Nanti kalau udah dua kota itu udah, boleh dan silahkan kemana aja. Yang penting dua kota itu diduluin, Mekah dan Madinah. Wa'lam annahu sallallahu alaihi wasallam ala sahih wulida ala sahih inda tulil fajri wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.